Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Bab 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Ajakan juru selamat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Serahkanlah bebanmu pada Tuhan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, apa sih beban yang paling berat di dalam hidup? Dalam refleksi saya, beban hidup yang paling berat adalah ketika beban ditolak. Artinya beban yang sedang kita pikul, namun kita menganggap bahwa tidak seharusnya kita mengalami hal tersebut. Hal ini tidak hanya menekan kita secara fisik, namun secara batin kita akan semakin menderita. Beban itu akan terasa ringan apabila kita berusaha untuk mengatakan bahwa inilah bagian dari hidupku dan harus kupikul. Ada semacam kekuatan yang lahir dari dalam diri kita ketika kita menerima semua beban hidup sebagai bagian dari diri kita. Kita akan semakin menderita apabila kita menolak setiap bentuk penderitaan yang kita alami. Maka jalan paling baik untuk meringankan beban hidup kita adalah menerima dan mengakrabinya sebagai bagian dari salib hidup kita. Pernyataan di atas adalah usaha kita. Apa yang bisa kita buat untuk sedikit meringankan beban-beban kehidupan kita. Namun secara iman, kita berserah kepada Tuhan yang mempunyai kuasa penuh atas kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan membawa pengharapan bagi kita semua, bahwa kita yang hidup tidak pernah luput dari berbagai beban hidup, perlu belajar untuk berserah kepada Tuhan. Karena ada beban yang mungkin dapat kita atasi, namun ada beban yang secara manusiawi tak mungkin kita atasi dengan kemampuan kita sendiri. Contoh saja, penyakit-penyakit berat seperti kanker, gula, dan sekarang virus corona yang semakin membuat hidup kita menderita. Ada lagi persoalan-persoalan dalam hidup dan panggilan kita yang berat. Pada tingkatan-tingkatan seperti ini, belajar untuk berserah kepada Tuhan adalah satu-satunya jalan. Yesus dalam Injil hari ini mengundang kita semua untuk belajar memikul beban hidup di dalam namanya. Ia berkata, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati." Yesus mengajak kita untuk belajar berserah kepada Tuhan ketika kita berhadapan dengan saat-saat yang berat dalam kehidupan kita. Tangisan dan air mata kita di dalam setiap penderitaan tidak pernah akan dibiarkan Tuhan berkepanjangan. Mengapa harus Tuhan? Mengapa harus berserah kepada Tuhan? Dalam bacaan pertama,
Ketika bangsa Israel sadar bahwa mereka tak akan dibiarkan luput oleh Firaun, Tuhan berjanji akan memukul Firaun dan tentara-tentaranya dengan pukulan ajaib. Hal ini mau menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang mampu mengubah keadaan hidup seseorang seberat apapun itu. Jika kita belajar rendah hati dan mau berserah kepada Tuhan, maka dengan pukulan ajaib itulah beban kehidupan kita yang berat akan berlalu. Yani, yakin dan percayalah bahwa Tuhan mempunyai kuasa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, serahkanlah beban hidupmu kepada Tuhan. Hidup ini hanyalah titipan Tuhan dan kita hanya bisa menjalaninya dalam susah dan senang. Dalam keadaan senang, kita perlu bersyukur kepada Tuhan, dan dalam keadaan susah, saat itulah kita harus ingat bahwa kita membutuhkan bantuan Tuhan. Penderitaan memang tidak selamanya menjadi beban yang memberatkan. Mungkin hanya sebuah peringatan bagi kita bahwa kita membutuhkan Tuhan, namun tidak berarti bahwa dalam keadaan susah baru kita mencari Tuhan. Dalam seluruh hidup kita harus belajar berserah kepada Dia yang mempunyai kuasa atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.